Nah yang jadi masalahnya lagi adalah dia tipu bahan, tipu harga juga gitu. Elmax bahannya K110 misal, harganya dinaikin, ya otomatis orang kan oh iya percaya ini harganya mahal gitu, Elmax gitu. Dia bilang ditempa dan segala macem, bullshit lah gitu ya, omong kosong itu. Saya bajingan banget, bengis itu orang kayak begitu. Jadi definisi bodoh yang saya bilang barusan adalah ketika dikasih tahu tapi bodoh amat gitu. Nah itu bodoh, bodohnya bodoh banget. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Aji di channel Aquila Knives. Dan hari ini, di episode kali ini saya akan bahas, ya kita cerita aja ya. Jadi video ini akan membahas tentang bagaimana Aquila Knives itu awalnya berdiri dan kita mulai dari mana gitu ya. Ya barangkali teman-teman punya kendala dan itu menjadi topik yang mungkin bisa jadi topik yang sangat seksi menurut saya yang bisa dibahas. Tentang dunia pisau gitu teman-teman. Dan saya ucapkan untuk kedua kalinya selamat datang kembali di episode Ayo Ngopi. Nah, karena nama episodenya Ayo Ngopi, jadi ini saya sambil nyantai aja ya. Biasanya juga kan kita sambil review pisau, dan ini saya lagi ada di Curug Layung teman-teman. Jadi teman-teman yang orang Bandung dan teman-teman yang biasanya explore alam biasanya tahu nama Curug Layung ini, pasti nggak akan asing lah di telinga teman-teman gitu ya. Bismillah. Pertama, alasan saya kenapa memilih alam ini sebagai episode pertama karena ini menjadi satu ajang buat saya, buat teman-teman juga yang sedang mencari ya topik yang nyantai aja gitu ya, yang bisa menemani teman-teman ngopi, teman-teman makan, bahkan jadi teman mau tidur gitu ya. Ya teman-teman bisa mendengarkan salah satu topik obrolan yang ya insya Allah akan saya bawakan adalah topik yang ya banyak kontroversi di dunia pisau. Nah, saya akan cerita sedikit terkait bagaimana Aquila Knives ini berdiri dan dari mana saya bisa kenal dunia pisau. Jadi ketika itu saya ikut kepanitiaan di salah satu masjid di Cimahi di perumahan saya. Dan ketika itu saya juga merasa setelah 2 tahun ikut kepanitiaan kurban itu ada hal-hal yang saya rasa ini kayaknya kurang nih. Ini kayaknya kurang di manage nih. Ini kayaknya ketika penyembelihan dan segala macam kayaknya kurang deh. Masuklah saya di pelatihannya di DPD Juleha Bandung Barat. Waktu itu pelatihannya di mana ya? Di Cililin kalau nggak salah. Ya di Cililin, dan kantor pusat di DPD Bandung Barat itu di Al Musyawarah dekat Floating Market. Teman-teman kalau yang suka main ke Lembang pasti nggak akan asing dengan Floating Market. Itu kalau dari Floating Market agak lurus naik dikit sampai markas pusat di DPD Juleha Bandung Barat. Ikutlah saya di DPD Juleha Bandung Barat, dan di situ diajarkan banyak hal dan segala macam, dari mulai pisau, terus teknik penyembelihan, terus fikihnya, terus keserawan, kesejahteraan hewan. Akhirnya saya mendapatkan jawaban yang selama ini saya cari-cari, yang selama ini saya pertanyakan, kenapa kok bisa panitiaan kurban masih bisa seberantakan ini gitu. Masuklah saya dunia pisau di situ baru pertama kali, dan saya beli pisau pertama itu pisau Jarvis. Teman-teman bisa scroll lagi ke bawah. Itu video saya yang lumayan rame setelah review pisau, dan itu ketika itu saya review pisau Jarvis yang gagangnya masih biru sama sharpeningnya. Nah, jadi ketika itu baru saya tidak langsung menemukan masalah yang lagi rame di dunia pisau, tapi saya di situ belajar ngasah dulu. Ya selama kurang lebih berapa lama ya? 3 bulan lah saya belajar ngasah. Itu kayak 3 bulan itu tiap hari ketika pulang kuliah tuh langsung pegang batu asa gitu, langsung lihat-lihat Shopee dan segala macam. Saya buat nyari batu asa. Ya teman-teman pasti tahu kalau misal pertama kali belajar ngasah itu ya yang terkenal itu batu Bogor ya.
Dan jujur saya ketika itu saya beli 3 batu Bogor dan 1 batu Panda tuh ketika itu. Dan ya saya belajar ngasah setiap hari selama 3 bulan dan sampai akhirnya bisa slice kresek. Karena target saya waktu itu kan seperjalanan saya belajar ngasah itu kan karena ada yang bilang slice. Soalnya sakit guys kalau disengat kayak begitu teh. Selama belajar saya ngasah ada ya omongan-omongan kalau slice tisu itu kan ya pakai trik dan segala macam. Jadi ya udah target saya slice kresek. Slice kresek dan akhirnya ya semakin di sini mengenal yang namanya dunia handmade karena ya itu diracun sama Kang Langgeng barusan terkait pisau handmade. Dan ketika beliau menceritakan segala hal tentang pisau handmade, beliau juga bawa pisaunya gitu kan. Jadi saya waktu itu dikenalinya langsung sama Elmax teman-teman. Jadi yang saya tahu ketika itu adalah Elmax ini memang bahan yang paling bagus gitu. Ternyata kan banyak yang lainnya. Karena saya langsung lihat role model yang premium, yang ternyata saya sekarang bekerja sama dengan beliau ini, Kang Ajay dan Kang Cireng dan masih banyak yang lainnya. Nah itu adalah perkenalan saya dengan pisau handmade. Semakin berjalan waktu saya beli pisau handmade juga, cuma masih menjadi kolektor waktu itu. Menjadi kolektor, ya belum dipakai lah ya, karena masih suka dan kayaknya asik gitu punya hobi di umur saya yang ketika itu 21-22. Yaitu pisau gitu, yang orang juga masih terlalu, apa ini hobinya pisau gitu kan. Nah, seperjalanan itu ketika saya mengkoleksi bilah-bilah itu, dan alhamdulillah itu bilahnya udah kejual semua karena saya ngerasa begitu ngoleksi 3 waktu itu 3 pisau dan ternyata saya kena tipu juga. Ya itu namanya orang awam ya, kalau yang nggak pernah kena tipu tuh nggak asik sebenarnya. Jadi itulah kenapa muncul Aquila Knives itu ya berasal dari situ awalnya. Dari ketipu saya makin gemes kenapa saya bisa ketipu, akhirnya saya mencari tahu dan ternyata kena tipu itu tidak selalu 100% kesalahan dari seller atau maker, tetapi selaku pembeli juga yang bodoh gitu ya, yang bodoh itu bisa sangat banget bahkan 1000% kemungkinan untuk tertipu gitu. Akhirnya karena saya kecewa waktu itu, terus kok gemes banget gitu ya, bisa-bisanya ketipu. Jadi waktu itu tuh ketipu sama saya nggak akan nyebut orangnya, bahannya beda, nggak sesuai dengan apa yang dia bilang. Waktu itu dia bilang SKD 11, ternyata HSS waktu itu. Ya memang HSS-nya merek tulisannya di situ ada D2-nya, saya tahu lah. Terus ketika itu saya beli juga dari beliau dan waktu itu ada satu pisau yang waktu itu beliau jual sama saya. Itu pisaunya satin sendiri, satin BG gitu lah ya. Terus karena saya yang suka mirror gitu ya, saya suka mirror, akhirnya di mirror lah itu pisau. Nah di situ baru ketahuan kalau saya kena tipu gitu, kena tipu yang kedua kalinya. Jadi si pisaunya itu ternyata ada retak teman-teman. Jadi karena retaknya itu retak ke atas gitu ya, retak ke atas, dia tutup itu retaknya dengan satin BG gitu kan. Itu sialan tuh yang begitu. Cuma saya nggak bilang juga sama sellernya, jadi saya juga yakin kayaknya itu seller tahu karena itu satu-satunya pisau yang dia satin di situ gitu. Setelah itu barulah saya belajar bikin pisau sama Mas Langgeng itu. Sama Mas Langgeng saya belajar pisau dan saya juga pesan pisau sama beliau waktu itu. Saya bahan K110 beli di Shopee teman-teman. Beli di Shopee terus digarap sama Mas Langgeng. Dan dari garapannya itu ya karena bagus ya, jadi saya jual juga gitu. Jadi ya begitulah, banyak yang saya koleksi dan akhirnya banyak orang yang mau dan ya akhirnya saya jual juga gitu. Nah akhirnya sebelum saya kenal Mas Langgeng dan akhirnya saya jual yang premiuman itu, saya
setiap hari bolak-balik Ciwidey, dan teman-teman juga tahu banyak maker Ciwidey di situ yang ya murah-murah banget lah. Jadi teman-teman kalau misal pengen baru mulai usaha pisau dan pengen apa namanya mulai pisau dari yang ya kualitasnya standar aja, saya bisa hubungkan teman-teman dengan salah satu maker di Ciwidey gitu. Nanti saya kasih kontaknya teman-teman biar bisa kontakan dengan beliau gitu. Oh ya, kita bahas dari customer saya yang pertama ya, dari pisau Ciwidey itu. Jadi saya kenal dari pisau Ciwidey itu, saya cari produknya di Shopee gitu ya. Bismillah. Dari produk di Shopee itu akhirnya saya jual di Facebook ketika itu, dan saya waktu beli pisaunya itu pertama kali beli pisau dan saya nggak tahu harus jual kemana. Akhirnya keinget temen yang waktu itu jual helm di Facebook. Akhirnya ya saya juga mencari pasar di Facebook, dan akhirnya ketemulah ya banyak grup juga kan, grup pisau gitu. Ketemu grup pisau dan ternyata di sana ada banyak grup pisaunya, dan ternyata ketika saya lihat pasarnya memang banyak pisau-pisau dari Ciwidey. Nah, akhirnya ketika itu saya beli pisau Willis kayunya Sonokeling. Nah teman-teman, ini pisau pertama saya yang waktu saya jual, dan customer pertamanya itu Masya Allah apa namanya ribet banget gitu, pengen yang si bilahnya itu ketika masuk sarung yang nggak langsung jatuh, terus pengen yang pas dikeluarin teh yang emang benar-benar nggak keras, nggak logor juga gitu. Jadi seribet itu ketika dapat konsumen pertama itu juga bapak-bapak udah tua juga, sempat waktu itu video call karena pengen pengen lihat pisaunya secara langsung, dan apa namanya ya sedetail itu minta di videoin dan segala macam dari banyak angle gitu ya ketika di foto dan video itu. Terjual lah pisau satu saya yang handmade. Akhirnya jadi ketagihan dan ya mulai naik kualitasnya, semakin sini semakin minta mirror sama yang di Ciwidey. Dan ternyata saya menyadari satu hal, kalau yang di Ciwidey itu ada beberapa maker yang mau dia improve dengan kualitas pisaunya dan ada yang tidak. Dan yang ketika saya berhubungan dengan beliau itu, ya beliau juga tidak bisa menginovasi kualitas dari pisaunya itu sendiri, dari mulai heat treatment, terus kerapihan gagang, sarungnya dan segala macam, dan presisi bilahnya itu ya, presisi bilahnya juga yang paling penting. Ya kalau asahan sih saya percaya ya, karena itu memang tajam banget, luar biasa. Akhirnya ya karena saya rasa hal ini menjadi masalah, saya semakin mendekati Kang Langgeng, dan akhirnya saya dikenalkan dengan beberapa maker yang luar biasa gitu. Nah, ketemulah Kang Ajay dan teman-teman yang ngerasain produk-produk dari Aquila Knives itu ada, dan banyaknya itu andilnya dari Kang Ajay dan Kang Cireng, karena kaitannya ya dengan presisi dan sarung ya, sarung apalagi yang sarung kulit dan Kydex itu pasti Kang Cireng yang buat gitu. Akhirnya karena saya rasa Kang Ajay dan timnya itu bisa mengikuti alur pikiran saya dengan yang rumit-rumit gitu ya, karena pikiran saya ketika itu aneh-aneh, dan saya ngerasa ini cocok loh gitu, walaupun memang harganya mahal. Saya ya di situ juga mahal, terus ya dapat kualitas, tapi kan dapat kualitas yang bagus banget. Akhirnya ya saya mencoba jual pisau-pisau itu, dan ternyata teman-teman senang. Jadi pisau pertama yang handmade dibuat itu dari Kang Ajay yang episode Tanto tuh, ada dua Tanto, itu adalah pisau pertama dari Kang Ajay yang saya jual dan saya tampilkan di YouTube gitu teman-teman. Nah, akhirnya semakin kesini banyak menemui orang-orang, banyak menemui teman-teman semua yang menjadi salah satu viewers kita, dan banyak curhatan semakin kesini gitu. Karena coba teman-teman bayangin ya,
gini, kayak teman-teman sebagai orang yang awam yang belum tahu apa-apa tentang bilah, itu adalah sasaran empuk bagi para seller dan maker yang niatannya memang buruk gitu ya. Ketika menjadi sasaran empuk, otomatis apapun caranya ya pasti dilakuin untuk meyakinkan teman-teman untuk beli di dia dong, ya kan. Nah, akhirnya ketika itu salah satu pelanggan yang dia bilang pisaunya itu Elmax. Ketika itu saya sudah tahu ciri-ciri Elmax kayak gimana, jadi saya minta teman-teman bayangin lagi. Ketika itu dia datang sama saya, terus ini saya pisaunya Elmax. Oh Pak, kalau Elmax nggak karatan, dan dia tetap berargumen kalau ya kekeh gitu ya kalau pisau itu adalah Elmax. Dan saya juga berusaha membuktikan itu karena ini nggak benar. Memang maksud saya barang yang Bapak beli ini barangnya bukan Elmax, apalagi harganya itu mahal banget, gila, 4 jutaan Elmax, dan ternyata bukan Elmax gitu. Bayangin lagi sama teman-teman ketika dia berargumen dan saya buktikan kalau argumen dia itu salah. Gimana perasaan bapaknya ketika tahu itu dengan harga yang mahal gitu ya, harga yang mahal ternyata bukan barang yang dia harapkan. Coba teman-teman bayangin aja tuh ekspresi bapaknya itu kayak gimana gitu ya. Oh ternyata ini bukan Elmax ya, dan segala macam. Tersayat hati saya gitu ya. Jadi ya begitulah, itu pengalaman mengerikan bagi saya. Kalau ya saya pokoknya gak mau lihat orang gitu lagi deh. Dan ternyata ketika saya bertemu dengan bapak ini masih banyak banget, sampai kapan ya terakhir saya dengar kabar yang ketipu itu bulan kemarin. Sekarang kan Januari ya, Desember 2023 itu masih banyak curhatan terkait ya kasus penipuan. Dan ketika saya tanyain, memang sama ya ada beberapa brand lah, teman-teman juga bisa tahu yang brand-brand sembelihan di YouTube itu banyak juga. Terus ya saya tanyakan, saya chat juga, teman-teman bisa cek aja itu di episode yang bungkuk udang, teman-teman bisa lihat ke belakang. Itu adalah Elmax tapi irisan ya. Saya belum pernah sama sekali, bahkan bahan N695 pun belum pernah ada yang dibuat irisan. Karena yang dibuat irisan biasanya adalah baja-baja yang memang banyak di industri itu yang dipakainya dengan skala besar gitu ya. Misal kayak yang balokan terus dibuat apa, itu baru. Karena memang dikirim dari industri bajanya itu berupa balok, maka diirislah dia. Nah kalau misal baja yang kayak Elmax, sekarang bahan M390 aja sama Elmax itu banyak menjadi mata bor, mata milling, mata phrase gitu ya. Itu ukurannya kayak cuma segini doang ya, segini doang. Yang paling gede pun 1 cm, 2 cm dan segala macam. Nah ketika saya tanya sama seller itu, dan ya dia fotoin tuh bahan Elmax, dan yang saya terkejutnya lagi, bahan Elmax harga 1 juta dan K110 di harga 1.100.000, kan nggak masuk akal ya. Kenapa bisa gitu Elmax lebih murah daripada K110? Dia bilang di tempat dan segala macem, bullshit lah gitu ya, omong kosong itu. Saya bajingan banget, bengis itu orang kayak begitu, maksud saya. Jadi ya gimana ya? Jadi seperti saya bilang di awal barusan, memang tidak sepenuhnya salah seller atau maker, tapi ya kadang kebodohan juga sebagai pembeli gitu ya, yang awam. Apalagi saya tidak menyebutkan yang awam juga bodoh, tapi ada yang dikasih tahu. Jadi definisi bodoh yang saya bilang barusan adalah ketika dikasih tahu tapi bodoh amat gitu. Nah itu bodoh, bodohnya bodoh banget gitu. Jadi ya kalau teman-teman masih awam terus ketipu, itu wajar, karena memang masih banyak di pasaran sana yang mengincar teman-teman yang awam gitu sebagai peluang bisnis. Akhirnya di si bapak ini, yang seller ini kan itu udah jelas banget dari Elmax terus harganya murah. Nah yang jadi masalahnya lagi adalah dia tipu bahan, tipu harga juga gitu. Elmax bahannya K110 misal, harganya dinaikin ya
otomatis orang kan oh iya percaya ini harganya mahal gitu, L-Max gitu. Kan nggak juga, nggak. Jadi memang harga yang murah itu juga tidak menentukan kalau Anda akan tertipu gitu. Harga yang mahal pun bisa jadi Anda tertipu gitu sebagai konsumen pisau gitu. Saya juga melihat kondisi-kondisi sama konsumen yang terlalu apa ya, banyak memakan konon katanya yang tidak jelas asal usulnya gitu ya. Jadi itu kenapa itulah salah satu alasan kenapa Aquila Knives ini berdiri. Jadi biar teman-teman itu ya udahlah, nggak ada yang ketipu lagi gitu kan, nggak ada yang aneh-aneh lagi dengan maker mana, dengan seller mana gitu ya. Tetap kita hidup aman, damai, sejahtera dengan pisau gitu. Karena ya memang pisau ini tidak hanya salah satu sebagai tools, bukan hanya sebagai mahakarya gitu, tapi pisau ini adalah satu budaya, satu karakter kita gitu, satu karakter kita yang bisa menjadi teman kita kemana-mana gitu. Seperti kalau misal teman-teman outdoor ya, teman-teman juga bisa bawa pisau untuk bushcrafting dan segala macam. Kalau itu ada dogi, kalau teman-teman dalam bahaya, teman-teman bisa hunting dan segala macam. Kalau lagi berburu itu pakai pisau berburu, ada pisau hunting, fighter dan segala macam. Itulah makna dari pisau yang saya rasa tidak hanya sekedar mahakarya dan sebagai tools, tapi sebagai sahabat kita ketika kita menjalani hidup ini. Dan ya namanya sahabat itu pasti ada kekurangan dan kelebihan, dan kekurangan kelebihan ini biasanya saya indikasikan dengan bahan-bahan bilahnya, terus sama bahan sarung dan gagangnya gitu. Karena ya sahabat yang mau mudah dibersihkan, mudah dibawa kemana-mana dan enak dipakai adalah bahan yang ergonomis dan anti karat gitu kan. Itu namanya sahabat banget ketika mudah dibersihkan dan enak dibawa kemana-mana gitu. Tahan karatnya juga lumayan gitu kan. Nah itu filosofi saya dalam dunia pisau gitu teman-teman. Ya mungkin gitu aja, saya agak panjang ngobrolnya dan saya mohon maaf. Dan semoga teman-teman suka di sana, dan semoga episode kali ini juga menambah wawasan teman-teman dan menambah wawasan saya. Dan teman-teman yang mau komentar dengan pengalaman teman-teman semua di pisau, bisa langsung di komentar aja di bawah ya, bisa menceritakan sepanjang apapun, dan insya Allah akan saya reaction juga komentar-komentar teman-teman yang saya rasa ini seksi buat dibahas gitu. Oke, mungkin sekian aja dari saya Aji di episode kali ini sebagai teman ngopi, teman makan, teman tidur, teman ngobrol, teman apa lagi ya, banyak banyak ya. Mungkin sekian aja dari saya Aji, bye bye.